Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini dalam channel Ibu Rizky, Ibu akan membahas materi mengenai unsur-unsur puisi. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur puisi. Oke, sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita? Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi. Di sini kalian lihat pada slide yang ketiga berisi pengertian puisi. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas larik dan bait. Puisi juga memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dalam puisi maupun pada bagian akhir. Sedangkan irama adalah bunyi yang berulang, teratur, dan variasi bunyi menimbulkan gerak yang hidup seperti air mengalir. Ini sebagai pengantar. Nah, untuk kalian bisa memahami dengan jelas larik, bait, rima, dan unsur-unsur lainnya, tetap fokus perhatikan pembelajaran kita, oke? Silakan kalian perhatikan, slide ini membahas bagian-bagian dari unsur-unsur puisi. Di sini ada 6. Yang pertama adalah larik, kedua bait, ketiga rima, keempat imajinasi, kelima diksi, dan yang keenam gaya bahasa. Penjelasan pertama yaitu larik. Larik merupakan kata, deretan kata, atau kalimat yang ada dalam puisi. Larik puisi ini dibentuk oleh kata-kata yang penuh makna. Kata-kata itu bisa bermakna denotasi, bahkan bermakna konotasi atau kiasan. Bisa kalian perhatikan contoh puisi yang telah Ibu sediakan yang berjudul Hitam karya Dezawawi Imron. Silakan kalian perhatikan tanda panah yang telah Ibu beri. Di sini ada 6 tanda panah, berarti ada 6 larik. Larik itu kembali lagi sama dengan kalimat. Nah, di sini larik pertama atau kalimat pertama yaitu di punggung tanah kelam. Larik kedua, angin terbang membedah lembah. Larik ketiga, membawa getir lahang berlaru darah. Larik keempat, pupuslah mayang. Larik kelima, bunyi saronen. Dan larik keenam, suara sedih penghuni. Nah, seperti ini gambaran larik. Selanjutnya kita masuk pada unsur yang kedua yaitu bait. Bait adalah kumpulan baris yang memiliki satu kesamaan ide, pikiran, atau gagasan pokok. Bait ini bisa disamakan juga dengan paragraf. Kan dalam satu paragraf itu pasti ada gagasan pokok. Begitupun juga dengan bait dalam puisi. Itu dikatakan bait kalau misalnya ada gagasan pokok yang dibahas dalam bait tersebut. Bisa kalian perhatikan slide yang berisi puisi yang sama dengan slide yang sebelumnya. Di sini Ibu memberi penanda bait dengan warna. Bait pertama Ibu beri penanda warna merah. Bait kedua Ibu beri penanda warna hijau. Warna biru untuk bait ketiga. Bait yang keempat berwarna orange. Kalau dalam puisi itu, kalau ingin menandai ini bait mana bait pertama, mana bait kedua, itu biasanya ada jarak itu ya antara bait pertama dengan bait kedua. Pasti ada jarak dalam suatu puisi agar bisa diberi penanda bahwa oh ini bait pertama, ini bait kedua, gitu ya. Jadi kalau intinya adalah tiap dalam suatu puisi itu pasti ada satu baris yang kosong sebelum masuk pada bait kedua sebagai penanda. Unsur yang berikutnya adalah rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang sama baik di dalam lirik puisi maupun pada akhir lirik puisi yang berdekatan.
Silakan kalian perhatikan slide ini. Slide ini menampilkan tampilan dalam menentukan rima dalam puisi. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan puisi ini adalah puisi baru yang ketika ingin menentukan rimanya itu pasti ada yang bunyinya sama, ada yang bunyinya berbeda pada bait gitu. Tidak sama dengan pantun dalam puisi lama. Kalau puisi lama itu ada aturannya. Misalnya lirik dalam suatu pantun itu harus bersilang, harus berpola rimanya AB-AB. Kalau misalnya lirik pertama dalam pantun itu adalah I, lirik kedua U, lirik ketiga I, lirik keempat U, maka bunyinya seperti ini, I, U, I, U. Berarti sudah cocok dengan pola atau rima AB-AB. Sedangkan pada puisi baru ini rimanya berbeda-beda. Seperti pada lirik pertama, huruf terakhirnya itu adalah M. Lirik kedua dan ketiga, huruf terakhirnya sama, yaitu H. Lirik keempat, itu huruf terakhirnya G, atau bunyinya akhirannya itu adalah G. Kemudian lirik yang kelima, itu N. Dan yang keenam adalah I. Jadi kalau misalnya mau menentukan rima dalam suatu puisi itu cukup fokus pada bagian akhir huruf terakhir pada tiap lirik untuk mau menentukan bunyi rimanya bagaimana. Nah, silakan kalian perhatikan di sini. Panah di sebelah kanan ini telah Ibu pisahkan dari lirik untuk mengetahui bagaimana bunyi atau rima dalam suatu puisi tersebut. Nah, di sini ada tanda panah warna merah. Kata lembah dan kata darah, huruf terakhirnya sama. H. Berarti bunyinya sama atau rimanya sama. Berbeda lagi dengan bait yang kedua. Bait kedua ini ada keterangannya, bunyi lirik pertama dan ketiga itu sama, bunyi lirik kedua dan keempat sama. Sedangkan pada bait yang ketiga, lirik pertama dan lirik kedua itu bunyinya berbeda, sedangkan pada lirik ketiga dan yang keempat bunyinya sama. Nah, berbeda-beda ini. Ada yang seperti bait kedua, ada bait ketiga tampilannya seperti ini. Dan kalau lirik keempat itu berpasangan bunyinya. Lirik pertama dan lirik kedua sama-sama di akhirannya itu adalah A. Lirik ketiga dan keempat akhirannya R. Lirik kelima dan keenam akhirannya adalah A. Bunyinya sama gitu. Jadi dapat Ibu simpulkan kalau ingin menentukan rima dalam suatu puisi itu cukup perhatikan huruf terakhir pada tiap lirik ya. Begitu cara menentukan rima dalam suatu puisi. Rimanya bagaimana? Unsur yang berikutnya adalah imaging. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Kembali lagi perhatikan puisi ini. Ingatkah kalian pada video pembelajaran Ibu yang sebelumnya itu yang bahas mengenai makna citraan? Ada citraan visual, citraan perasaan, penginderaan. Ingatkah kalian seperti itu? Nah, itu berlaku pada pengelompokan puisi berikut ini sesuai dengan unsur imajinasi. Yang Ibu beri penanda warna hitam ini yang bold, bisa kalian perhatikan pada lirik angin terbang membedah lembah. Lirik ini masuk pada citraan perabaan. Suara sedih penghuni ini masuk pada citraan
citraan perasaan. Kemudian pada larik selanjutnya, langit luas melingkung dunia, masuk pada citraan penglihatan. Kemudian larik yang berikutnya, sejumlah warna merebah ke bawah tanah, masuk pada citraan visual. Larik bila warna nurani luntur, masuk pada citraan visual. Dan larik yang terakhir, bintang-bintang pun segera gugur, masuk pada citraan penglihatan. Nah, seperti ini contoh pada unsur imajinasi dalam suatu puisi ya. Selanjutnya kita beralih pada diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pada puisi, fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Nah, di sini Ibu telah buat tabel untuk kata estetik dan tabel untuk ekspresif. Silakan kalian baca. Jadi kata-kata ekspresif dan kata-kata estetik ini memang memiliki pengaruh yang cukup besar juga dalam pembuatan puisi. Tujuannya ya untuk memperindah bacaan puisi yang telah dibuat gitu. Selanjutnya, unsur yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Umumnya, setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Adapun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tidak jarang penyair menggunakan majas ironi. Nah, untuk puisi yang kita bahas pada slide sebelumnya itu menggunakan majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggunakan perlambangan benda mati sebagai benda hidup. Dapat ditandai pada kata angin, kata langit, kata warna, dan kata bintang-bintang. Ini semua masuk pada kata-kata personifikasi yang benda mati seolah-olah hidup dalam suatu larik pada puisi gitu ya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini pada materi unsur-unsur puisi. Ibu harap dengan pembelajaran ini ada gambaran dalam diri kalian untuk mengetahui bagaimana mengetahui atau menentukan unsur-unsur dalam suatu puisi. Dan jika ada kesalahan dalam penjelasan ini, silakan kalian berkomentar di kolom komentar untuk perbaikan pembelajaran kita sebelumnya. Terima kasih anak-anakku. Semangat belajar dan jangan pernah pantang menyerah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.